Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membahas alur cerita dari buku harian seorang istri pada episode 280. Scene dimulai dari Ibu Parah yang masih di dalam peti yang sedang terbakar. Sementara Alia tersenyum bahagia dari kejauhan. Tubuh Bu Parah mulai merasa panas dan dia pun mengingat kejadian di mana dia membakar Alia dulu. Dia pun terus teriak minta tolong dan berusaha membebaskan dirinya dari dalam peti itu. Dan setelah usaha, akhirnya Bu Parah berhasil keluar dari peti mati itu dan berhasil kabur. Bu Parah pun bergegas pergi dan menduga itu adalah perbuatan Alia yang balas dendam padanya karena peristiwa kremasi tempo dulu. Ibu Parah pun pergi untuk menemui Alia ke rumah Bu Sari. Scene berpindah ke rumah Bu Sari di mana Pasha datang untuk menemui Bu Sari dengan tujuan menanyakan tentang ibu kandungnya. Tapi Kevin malah menghadangnya dan mereka berdua pun berkelahi. Tak lama Ibu Sari datang melerai mereka dan Bu Sari membela Pasha dan menyuruh Kevin masuk. Kevin pun merasa kesal karena Bu Sari lagi-lagi membela Pasha. Pasha pun dipersilahkan masuk dan mereka mengobrol di mana Pasha ingin menanyakan tentang ibu kandungnya. Tak lama Bu Parah pun sampai di rumahnya Bu Sari dan dia melihat Pasha dan Bu Sari sedang mengobrol. Scene berganti di mana Nenek Ratu sedang siapkan baju Bu Parah untuk disumbangkan. Dewa dan Nana pun datang. Karena Nenek Ratu sudah tua, jadi Dewa menyuruh Nenek Ratu untuk istirahat saja. Dewa dan Nana pun lanjut beres-beres, dan mereka berencana melanjutkannya besok. Namun saat Dewa mau pergi, Dewa secara tidak sengaja menyentuhkan barang yang dimana di sana ada sebuah kotak yang berisi surat. Sempat mau dibuka, tapi Nana mencegahnya, dan mereka pergi untuk mengantar surat tersebut pada Bu Parah. Kembali ke Pasha, di mana Bu Sari membuka pembicaraan. Kevin mengintip dari balik pintu, begitupun dengan Bu Parah yang mengintip dari pintu luar. Pasha menanyakan tentang siapa ibu kandungnya, karena Alia pernah bilang bahwa Bu Nawa bukan ibu kandungnya Pasha. Bu Sari yang sudah tidak tahan menyimpan rahasia itu ingin memberitahu Pasha saat itu juga. Namun saat Ibu Sari siap-siap cerita, Ibu Sari tidak sengaja melihat Bu Parah yang mengintip dari luar. Sehingga Bu Sari membatalkan niatnya untuk memberitahu Pasha siapa ibu kandungnya sebenarnya. Demi keselamatan Pasha. Karena kalau sampai Bu Parah tahu, pasti Ibu Parah akan langsung menghabisi Pasha. Bu Sari pun menjelaskan bahwa ibu kandungnya adalah benar Ibu Nawa. Bu Sari juga bilang jangan percaya sama Alia karena dia perempuan yang licik. Gimana sifatnya Alia sebenarnya? Pasha yang mendengar itu akhirnya sadar bahwa mungkin saja benar Alia menipunya karena Alia mau data klien perusahaan Buana. Pasha pun berpamitan pulang. Tapi Bu Sari sangat sedih telah berbohong pada Pasha. Kevin yang mendengar tidak percaya dengan penjelasan Ibu Sari. Begitupun dengan Bu Parah. Dia curiga bahwa ada yang disembunyikan Bu Sari tentang Pasha. Bu Parah pun bertekad mencari tahu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Bu Parah melihat Alia. Dia pun datang menemui Alia di kamarnya. Beralih ke Dewa dan Nana yang mendatangi rumahnya Ibu Parah. Dia pun tak lupa membawa kotak surat yang dibawanya dari rumah untuk mengasihi ibunya. Karena penasaran dan sementara Nana pergi membuat kopi, Dewa pun membuka surat tersebut dan isinya adalah Yang berasal dari darahku dan dagingku. Suatu hari pasti akan kurebut kembali dan kujadikan milikku.
Dewa tidak paham apa makna surat itu. Tak lama Nana pun datang. Dewa pun menyerahkan surat tersebut karena dia bingung. Nana pun seakan paham isi surat tersebut dan mengingat kata Ibu Parah saat dulu. Rahasia. Kalau dewa bukan akanku selamat. Sin kembali ke rumahnya Bu Sari, di mana Alia teriak kesenangan dengan peristiwa Bu Parah yang dibakar tadi dengan kondisi mati lampu. Dan saat lampu menyala, Ibu Parah sudah ada di depannya dan mendengar kata-kata Alia tadi. Bu Parah langsung menampar Alia. Alia pun santuy karena Alia tahu semua rahasia Bu Parah dan mengancam untuk membuka rahasia tersebut di depan Dewa, Nek Ratu, dan seluruh keluarga Buana. Bu Parah yang sudah sangat marah akhirnya berkelahi dengan Alia hingga membuat Alia pingsan. Bu Parah pun lekas pergi. Beralih ke orang suruhan Pak Arman untuk mengikuti Alia kemarin, di mana dia menelpon Pak Arman dan menjelaskan bahwa Alia berselisih dengan Bu Parah dan Alia sudah tahu tentang Dewa adalah anak kandungnya Pak Arman. Dan Alia akan membongkar semuanya di depan Dewa, Nek Ratu, dan seluruh keluarga Buana. Namun Pak Arman santuy karena dugaannya benar bahwa Alia adalah perempuan yang licik. Tapi Pak Arman bilang bahwa belum saatnya semua rahasia itu terbongkar dan Pak Arman akan menghalangi Alia untuk membongkar semuanya. Tapi maaf Alia, maaf, belum waktunya semua ini terbongkar. Kembali ke Nana dan Dewa, Nana pun pura-pura tidak tahu isi surat itu. Tiba-tiba Bu Parah datang dan teriak-teriak. Dia pun kaget melihat Nana dan Dewa sudah ada di sana. Bu Parah pun beralasan dia teriak karena capek mencari makanan yang lokasinya jauh. Nana dan Dewa pun hanya mengangguk memahami. Karena Nana dan Dewa membawa buah untuk Bu Parah pun mengajak Dewa dan Nana memakan buah tersebut bersamaan. Dan saat Bu Parah menanyakan buah itu dari mana, Dewa menjawab itu dari Pak Arman. Bu Parah kaget mendengar kata Pak Arman. Dewa juga menjelaskan bahwa Buana Corp telah bekerja sama dengan perusahaan Pak Arman. Bu Parah pun makin kaget dan kesel. Dia berencana untuk membatalkan kerjasama tersebut karena takut kedoknya terbongkar. Tak lama Dewa menyampaikan tujuannya untuk memberi Bu Parah surat yang ditemukan di kamarnya. Parah pun sangat terkaget. Dia takut bahwa isi surat itu merujuk pada Dewa karena Bu Parah tahu bahwa surat itu dari Pak Arman. Tapi karena isi surat itu tidak ada nama siapapun, Bu Parah pun mengeles bahwa surat itu surat yang tak penting dan membuangnya. Tapi Nana tidak percaya. Karena sudah terlalu malam, Nana dan Dewa pun berpamit pulang. Scene berganti ke Alia yang sedang kesakitan. Kevin pun datang. Alia menceritakan bahwa kepalanya sakit akibat berantem sama Bu Parah tadi. Alia juga cerita bahwa dia telah balas dendam pada Bu Parah sesuai dengan apa yang Ibu Parah lakukan di tempat krematorium kemarin. Kevin tak menyangka bahwa Alia bisa senekat itu. Tapi kejadiannya sudah berlalu, mau dibilang apa? Kevin pun bertanya pada Alia tentang apa yang telah Alia katakan pada Pasha sehingga Pasha datang ke Bu Sari untuk menanyakan siapa ibu kandungnya. Dan kenapa Pasha menganggap Bu Nawa bukan ibu kandungnya. Alia pun beralasan bahwa dia sengaja bilang gitu ke Pasha agar Pasha mau mengikuti semua katanya Alia. Kevin pun tak percaya dan akan mencari tahu siapa ibu kandungnya Pasha. Scene berganti ke Pasha yang membaca surat yang berisikan bahwa Bu Nawa meminta Pasha untuk memperlakukan Bu Sari seperti ibu kandungnya sendiri. Pasha ingat bahwa surat itu pernah dibaca oleh Alia. Itulah yang membuat Pasha curiga dengan Alia yang akan memanfaatkan isi surat tersebut untuk mempengaruhi Pasha. Pasha pun marah pada Alia. Pasha juga marah pada dirinya sendiri yang bisa termakan omongannya Alia. Tembok pun menjadi sasaran Pasha hingga akhirnya Lula datang menghentikan Pasha. Scene berganti ke rumah keluarga Buana, di mana Pak Arman sudah siap di meja makan. Tiba-tiba Nana dan Dewa datang untuk sarapan.
Pak Arman datang dengan tujuan ingin bilang bahwa Pak Arman mau menjadikan Dewa anak asuh. Karena Dewa merupakan pengusaha yang sangat kompeten. Dewa yang mendengar tawaran tersebut tentu mengiyakan. Arman akhirnya berdalih bahwa kalau dipanggil Pak Arman seperti ada jarak dan terlihat tidak akrab. Pak Arman pun meminta Dewa dan Nana memanggilnya Dedi. Dewa pun senang dengan hal itu. Akhirnya dia punya Dedi baru. Nenek Ratu pun akan menganggap Pak Arman adalah anaknya dan Pak Arman bisa memanggil Nenek Ratu sebagai neneknya. Arman sangat bahagia dengan itu semua dan mereka pun lanjut makan. Scene berpindah ke Alia yang pagi-pagi sudah menyiapkan materi untuk dipresentasikan pada Pak Arman. Sementara Pak Arman sedang bersama Dewa dan Nana yang sudah OTW menuju perkebunan. Alia pun terlihat sudah di dalam mobil menuju Pak Arman. Alia pun bertemu Pak Arman yang sudah satu mobil dengan Dewa. Melihat itu semua, Alia sangat geram dan merencanakan sesuatu dengan menelpon seseorang. Halo. Dan benar saja, di saat Nana ditinggal Pak Arman dan Dewa untuk meeting, tiba-tiba Alia nongol membawa dua konconya. Kemudian kedua konco tersebut langsung menyeret Bu Nana entah kemana. Security yang melihat itu langsung melapor pada Pak Dewa. Pak Dewa bergegas pergi, begitupun juga dengan Pak Arman. Dan dengan gobloknya preman tersebut, Nana berhasil melepaskan diri. Sedangkan Alia tersenyum bahagia sumringah melihat semua itu. Dan episode pun bersambung. Jadi sungguh episode yang menegangkan ya. Jadi Arman dan Alia akan semakin beradu sepertinya ya. Semoga seru nanti malam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.